Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengujian validitas konstruk ya, dengan tema analisis faktor ya. Analisis faktor ini merupakan pengujian validitas yang cukup kompleks ya, jadi melibatkan hubungan antara variabel ya dan antar kelompok variabel yang disebut juga faktor ya. Jadi memang disebut juga analisis faktornya disebut juga validitas faktorial ya, atau factorial validity. Nah, tentu saja materi kita hari ini amat sangat terbatas ya, jadi hanya sekedar perkenalan saja secara umum gitu. Nah, sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa pembuktian validitas konstruk itu bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan ya. Nah, untuk materi hari ini, validitas konstruk itu akan kita uji dengan analisis faktor, itu menggunakan pendekatan studi yang ketiga ya, yaitu studi mengenai korelasi antara berbagai variabel yang menurut teori mengukur aspek yang sama gitu ya. Nah, ini adalah contoh matriks korelasi antara 4 skala yang memperlihatkan 2 faktor ya. Jadi ada 4 skala ya. Di sini koefisien korelasi yang tinggi ya ada di antara 2 skala, yaitu ini menunjukkan adanya faktor yang sama ya, bahwa korelasi antara A dan B kemudian antara C dan D ini tinggi, itu mengindikasikan mereka mengukur faktor yang sama gitu ya. Jadi dari segi praktis ya, bila bermaksud mengukur faktor yang diungkap oleh skala A dan B ini, kita tidak perlu mengadministrasi kedua skala tersebut ya, A atau B, C, A dan B, C dan D ya. Kita cukup menggunakan salah satu saja gitu ya. Nah, analisis faktor di sini nanti digunakan untuk korelasi lebih banyak skala ya, jadi yang tentu saja lebih kompleks ya. Nah, suatu skala yang skornya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu itu disebut sebagai skala yang memiliki muatan faktor atau faktor loading ya, yang tinggi itu. Nah, muatan faktor ini merupakan indeks yang mirip ya, artinya dengan korelasi ya, koefisien korelasi. Nah, ini merupakan contoh matriks yang memperlihatkan korelasi antara 6 buah skala yang mengukur atribut kepemimpinan ya. 3 diantaranya itu mengukur kreativitas, yaitu kreatif 1 sampai kreatif 3. Sedangkan 3 lainnya itu skala yang mengungkap asertivitas ya, asertif 1 sampai asertif 3. Nah, yang diagonal ini angka 1 itu menunjukkan korelasi setiap skala dengan dirinya sendiri, jadi skalanya 1. Nah, dengan matriks seperti ini saja sudah terlihat ya, ini sudah terlihat lebih kompleks gitu ya dari yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita lakukan prosedur analisis faktor ya, maka muatan faktornya itu pada skala-skala tersebut seperti ini gitu ya. Jadi terlihat bahwa ke-6 skala tersebut mengukur 2 faktor ya, yang tidak berkorelasi satu sama lain gitu ya. Skala kreatif itu kreatif 1, 2, 3 itu muatannya tinggi, muatan faktornya tinggi pada faktor 1 gitu ya. Dan muatannya rendah pada faktor 2 untuk kreatif 1, 2, 3 ya. Nah, ini
kita bisa menamakan faktor 1 ini faktor kreativitas ya. Sementara faktor 2 ini bisa kita sebut faktor asertivitas karena asertif 2, 3 itu berkorelasi tinggi ya, mempunyai faktor loading yang tinggi ya ke faktor 2 ya. Sementara asertif 1, 2 itu setara ya, rendah ya. Nah, jadi faktor 2 bisa kita sebut faktor asertivitas itu. Nah, prinsipnya seperti ini ya untuk hasil dari faktor analisis ya. Nah, dalam analisis faktor itu ada dua pendekatan ya, exploratory factor analysis ya atau EFA, kemudian confirmatory factor analysis ya atau CFA. Nah, yang contoh baru saja kita bahas tadi adalah merupakan contoh dari EFA ya, exploratory factor analysis. Nah, untuk confirmatory factor analysis ini agak berbeda ya logiknya ya. Jadi dia merupakan model persamaan struktural yang secara khusus berkenaan dengan model pengukuran ya. Jadi ini lebih ke arah pembuatan alat ukur gitu ya. Jadi dia nanti analisisnya hubungan antara pengukuran yang tampak ya, observed measures ya seperti item, score rating, score test ya, kemudian rating dari observasi perilaku dengan variabel laten atau faktor gitu ya. Nah, salah satu perbedaan yang mendasar itu bahwa ada CFA dengan EFA itu adalah CFA itu bersifat hypothesis driven ya atau teori driven ya. Jadi peneliti itu harus spesifikkan dulu ya model CFA-nya. Nah, kemudian baru nanti itu diuji gitu ya. Nah, spesifikasi model ini tentu saja dia berdasarkan bukti terdahulu ya, hasil riset terdahulu dan teori gitu ya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut ya, silakan untuk CFA ini bisa membaca bukunya Brown ya, Timothy A. Brown itu buku yang sangat bagus ya, di perpustakaan juga ada ya. Itu saja. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, confirmatory factor analysis ya for applied research. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.